Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah menduga ada beberapa pekerjaan proyek pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau ketentuan yang berlaku. 3 inti isi rekomendasi DPRD Kabupaten Barito Selatan kepada Pemda Barsel untuk segera diaudit oleh BPK Kalteng hasil Riksus. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Barsel, Farid Yusran, kepada wartawan setelah memimpin rapat sidang paripurna ketiga, masa sidang kedua di Gedung Geraha Paripurna DPRD Barsel pada Senin 24 Mei 2021. Farid Yusran mengatakan, pada sidang paripurna tadi pihaknya membacakan hasil pemeriksaan khusus Riksus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Barito Selatan tahun 2020 lalu dari tim panitia khusus atau pansus yang dibentuk oleh DPRD Barsel dan menyerahkan hasilnya ke pihak Pemda setempat beserta rekomendasi kepada Pemda Barito Selatan. Inti dari rekomendasi itu ada 3, di antaranya, pertama, DPRD memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik. Kedua, terhadap pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan SOP, diminta dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sedangkan rekomendasi yang ketiga, yaitu terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang dan diduga ada pelanggaran tindak pidana. Pihaknya meminta agar secepatnya diproses secara hukum agar semua permasalahan tersebut cepat terselesaikan. Farid Yusran mencontohkan, ada beberapa instansi pada pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD seperti di RSUD Jagaraga Sasameh Buntok yang telah dibuka pada rapat dengar pendapat RDP kemarin terhadap dugaan tidak dilaksanakannya dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Masih dikatakan Ketua Partai PDI Perjuangan Kabupaten Barito Selatan yang juga Ketua DPRD Barito Selatan ini. Di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok banyak menimbulkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Misalnya, persediaan obat di rumah sakit umum daerah tersebut tidak ada atau habis. Masyarakat umumlah yang menjadi korban. Hal itu juga perlu diaudit oleh BPK. Contoh lain, pelanggaran tindak pidana seperti penyimpangan anggaran dana desa ADD dan dana desa DD yang dilakukan oleh para kepala desa atau kades. Mantan Bupati Barito Selatan periode 2011 sampai 2016 ini juga menambahkan, ada beberapa desa yang diduga melakukan penyimpangan tersebut, di antaranya Desa Marawan Baru, Desa Tarusan, dan Desa Panarukan, diduga melakukan penyelewengan dana desa yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat. Hal itu juga perlu diaudit oleh tim BPK agar yang bersalah dan menyalahgunakan wewenangnya cepat diproses secara hukum. Farid Yusran berharap semoga ketiga rekomendasi yang telah diberikan bisa diakomodir oleh staf ahli Bupati Barito Selatan agar permasalahan ini cepat selesai. Rapat paripurna DPRD dalam rangka menyerahkan pembacaan hasil pansus DPRD dan menyerahkannya ke Pemda atau Bupati Barito Selatan berupa rekomendasi. Isi rekomendasi itu intinya ada 3. Yang pertama adalah kita memberikan apresiasi penghargaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan baik. Yang baik dan benar. Yang kedua, terhadap pekerjaan yang kita duga tidak sesuai dengan standar operating prosedur atau tidak sesuai dengan ketentuan, kita minta dilaksanakan audit oleh BPK. Yang ketiga, terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang dan diduga ada pelanggaran pidana, kita minta diproses secara hukum. Itu aja rekomendasi kita. Misalnya seperti gini, yang di rumah sakit misalnya, yang BLUD, pengelolaan BLUD itu terbuka dalam RDP kita kemarin bahwa ternyata itu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan berbagai macam hal yang tidak kita inginkan, seperti misalnya rumah sakit tidak ada obat, ketersediaan obat jadi langka di rumah sakit. Nah, itu kita minta diaudit oleh BPK. Misalnya lagi yang pelanggaran juga ada pidana, itu penyimpangan oleh para kepala desa terhadap dana desa. Ada beberapa desa, Desa Marawan Baru, Desa Tarusan, mana Mulut
bertambang ya? Ya bukan, penerukan. Nah, itu kan di proses hukum. Itu aja rekomendasi kita. Pak, terkait kemarin kan ada vaksinasi massal, gimana tanggapan? Oh ya, nah itu kita minta agar pihak eksekutif melalui dinas kesehatan kalau bisa mengupayakan agar ditambah itu kemampuan dan volume untuk memvaksinasi. Sampai dengan hari ini kan kemampuan untuk vaksinasi itu hanya 100 orang per hari. 100 orang per hari. Itu normal. Walaupun pernah terjadi sampai dengan 175 dari pagi sampai sore mereka. Kalau saya melihat bahwa ini ternyata beliau ini kekurangan tenaga, kemudian kekurangan anggaran. Jadi kita minta agar pemerintah daerah melengkapi itu sehingga vaksinasi cepat. Cepat artinya vaksinasi ini tidak hanya berpusat di Kota Buntok begitu, tetapi setiap puskesmas kita kalau bisa melaksanakan vaksinasi seperti gitu. Sehingga cepat tercapai tercapai herd immunity itu, kekebalan kelompok. Kalau sekarang ini kan sangat sedikit yang sudah divaksin, rendah, kemajuannya rendah. Kita belum ada pemberitahuan dari pihak eksekutif, belum ada pemberitahuan. Hah? Nah, itu urusan mereka. Ya, kalau kita hanya artinya memantau saja. Saya pun tidak tahu, belum membaca apakah itu harus dibahas bersama DPRD ataukah tidak. Cuma kita minta ya laksanakanlah dengan sebaik-baiknya gitu, dengan sebaik-baiknya tanpa mengorbankan pihak manapun seperti itu. Jangan seperti kemarin cepat-cepat yang 2019 itu akhirnya menyebabkan gagal bayar, hampir terjadi gagal bayar seperti gitu. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas melaporkan.